Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja nama murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan menceritakan mimpinya kepada mursyid spiritualnya bahwa Fulan itu bermimpi akan berangkat sekolah di SMK. Di saat Fulan sudah rapi akan berangkat memakai motornya, Fulan teringat bahwa itu hari Senin, harus memakai baju putih abu-abu. Sedangkan Fulan memakai baju pramuka yang seharusnya seragam itu dipakai di hari Jumat dan Sabtu. Akhirnya, Fulan menuju ke dalam rumahnya kembali untuk mengganti seragamnya yang salah pakai. Di dalam mimpi tersebut terlihat ada almarhum bapaknya dan ibunya Fulan yang masih hidup di dunia. Almarhum bapaknya berkata kepada Fulan, "Loh, kok balik lagi, Lan?" Fulan menjawab, "Iya Pak, lupa, tadi salah seragam." Kemudian bapaknya berkata lagi, "Cepat, takut telat." Fulan menjawab, "Iya Pak." Dan Fulan menjelaskan bahwa perjalanan menuju sekolahnya masih bisa terkejar. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan. Apa takwil mimpinya atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang yang halal dan yang haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi diatur di dalam syariat Islam berkaitan dengan karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahui caranya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Dan perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang diizinkan oleh Allah mentakwilkan mimpi hanyalah orang yang diberikan pemahaman ilmu takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 yang menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Yang itu artinya ilmu takwil mimpi tidak didapat dari membaca buku, bukan dari katanya, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Begitu juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an juga bisa mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang
permulaan wahyu yang pertama kali diberikan kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lainnya bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai mimpi yang dialami fulan, itu adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi tersebut adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kejadian di dalam kehidupan nyatanya, bahwa fulan itu melihat postingan dari mursyid spiritualnya di dunia maya, yang mana mursyid spiritualnya itu mensyiarkan ilmu tentang suatu amalan kepada publik, bukan ditujukan untuk fulan. Tetapi fulan setelah membaca postingan tersebut langsung mengamalkan tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada mursyid spiritualnya. Nah, itu adalah pelanggaran tata krama dalam berguru. Pelanggaran yang dialami fulan itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Toha ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, "Maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Jadi, simbol baju yang salah pakai yang terdapat pada visual mimpi si fulan itu mengenai ilmu agama yang diamalkannya terburu-buru. Mimpi baju itu pernah juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau itu mentakwilkan bahwa simbol baju itu adalah agama. Begitu juga fulan, baju yang dipakainya itu adalah berkaitan dengan ilmu agama yang diamalkan secara terburu-buru. Seragam yang seharusnya dipakai di hari nanti, tetapi fulan memakainya mengawali, lebih awal, sehingga dia menyadari kesalahannya. Nah, setelah di dalam mimpi tersebut itu fulan menyadari kesalahannya, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Rumah itu simbol perwakilan dari makom spiritual. Jadi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kehidupan nyatanya. Setelah fulan itu menceritakan mimpinya kepada mursyid spiritualnya, sebelum mursyid spiritualnya itu mentakwilkan, mursyid spiritualnya itu sudah memahami bahwa ini maknanya berkaitan dengan postingan yang beliau sampaikan kepada umat, kepada publik, yang kemudian dibaca oleh muridnya, yaitu si fulan, dan diamalkan tanpa sepengetahuan mursyid spiritualnya, tanpa izin terlebih dahulu. Belum diijazahkan secara khusus, belum diizinkan untuk diamalkan kepada fulan, tapi fulan mendahului mursyidnya. Maka mursyid spiritualnya menanyakan via WA, apakah kamu mengamalkan postingan yang saya semalam itu yang sudah diposting oleh mursyid spiritualnya? Fulan mengiyakan. Nah, itu diketahui oleh mursyid spiritualnya mengenai makna mimpi yang dialami fulan. Maka fulan dianjurkan untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian fulan minta maaf kepada mursyid spiritualnya. Nah, apa yang dilakukan oleh mursyid spiritualnya, yaitu menegur si fulan, kemudian fulan menyadari kesalahannya, maka itulah yang divisualkan di dalam mimpi si fulan mengenai takdir yang akan terjadi. Setelah fulan ditegur oleh mursyid spiritualnya, dia kemudian menyadari, kembali ke dalam rumahnya, yang berarti fulan kembali ke makom spiritualnya. Dia tetap mengamalkan ilmu yang sudah dianjurkan oleh gurunya, tetapi menghilangkan ilmu yang belum dianjurkan untuk diamalkan. Di dalam mimpi itu juga ada visual kedua orang tuanya, almarhum bapaknya dan ibunya yang masih hidup di dalam kehidupan nyatanya. Hal tersebut mengenai keridhaan Allah. Berkaitan dengan hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, keridhaan Allah tergantung pada ridha orang tua. Jadi makna tersiratnya adalah Allah meridhoi jika fulan mengganti seragamnya, supaya apa?
tidak mengamalkan ilmu yang belum dianjurkan untuk diamalkan untuk dirinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.